Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan apa saja yang dilalui sebelum kita melakukan proses penyaluran sarana dan prasarana kepada lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu proses penentuan alokasi. Dalam penentuan alokasi ini kita harus sesuai waktunya. Waktu yang kita butuhkan itu barang sesuai pada waktunya dalam penyaluran tersebut. Terus yang kedua ini jenisnya. Jenis yang kita minta harus sesuai supaya tidak terjadinya kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu jumlah. Jumlah yang kita minta dalam menentukan sebuah sarana dan prasarana juga harus mendetail, harus tercatat jumlahnya berapa. Terus yang kedua yaitu dalam pengiriman barang. Dalam pengiriman barang ini kita juga harus tahu pengiriman barangnya dalam berbentuk apa. Apakah itu kemasan, box, kiriman, atau dalam bentuk paket, atau bagaimana. Kita harus tahu itu supaya nantinya dalam pengiriman tersebut kita tidak kaget dalam proses penyerahannya. Nanti apakah pengiriman ini betul-betul barang kita yang dimiliki atau tidak. Terus yang ketiga itu penyerahan barang. Dalam penyerahan barang ini terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam kesepakatan antara kedua belah pihak ini terdapat suatu tanda tangan dia di kertas supaya terjadi persetujuan. Dalam penyerahan ini kita harus memang betul-betul memperhatikan barang-barang yang kita pesan supaya nantinya tidak terjadi suatu kesalahpahaman kepada dari apa barang-barang yang sudah kita salurkan. Mungkin begitu untuk yang pertama. Yang kedua, di sini jika saya menjadi kepala sekolah, terus dalam proses pemesanan tersebut ada suatu barang yang rusak dan terjadi masalah dengan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka jika saya menjadi kepala sekolah, apa yang saya lakukan? Yang pertama, kita itu melihat dulu kerusakan apa yang terjadi pada suatu barang tersebut. Jika barang tersebut rusak parah, otomatis kita mau tidak mau pasti mengembalikan barang tersebut untuk dapat digantikan, supaya tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan kita. Dan dalam kerusakan yang besar ini kita serahkan dengan baik-baik kepada si pengirim barang itu, kenapa bisa terjadi kerusakan seperti ini, apa yang menyebabkan hal tersebut. Terus jika kita dalam melihat kerusakan yang tidak terlalu besar, kecil, di sini kita mungkin bisa memperbaikinya dalam pemesanan barang tersebut. Mungkin kita bisa memusyawarahkan terlebih dahulu dan mendemokrasikan terlebih dahulu kepada unit-unit kerja yang ada, supaya dapat mendukung dalam proses memperbaiki suatu barang tersebut. Dan juga dalam pengiriman ini kita juga bisa bertanya kenapa ada kerusakan sekecil ini, apa yang terjadi, bagaimana cara pengirimannya bisa terjadi tentang pengiriman tersebut. Terus jika pemesanan itu terdapat kerusakan yang sederhana, di sini kita mengklarifikasikan kenapa bisa menjadi seperti ini barang tersebut kepada si pengirim barang tersebut dan juga kepada bosnya. Kenapa ada sampai kerusakan begini? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Jika memang kerusakan itu disebabkan oleh faktor ketidaksengajaan, maka kita di sini bisa bekerja sama kepada pengiriman barang tersebut supaya kita dapat bisa sama-sama mencari solusinya dengan memperbaiki barang tersebut. Mungkin sekian dari saya untuk yang kedua ini. Yang ketiga, di sini membahas tentang masalah yang sedang booming-booming ini, tentang virus corona. Bagaimana penyaluran dapat terjadi ketika adanya tentang virus corona? Mungkin menurut saya sejenak atau sementara mungkin dalam proses penyaluran ini kita mungkin cari solusinya dengan cara pembatalan dulu sedikit untuk menghindari dan memutuskan rantai yang namanya penyebaran wabah penyakit virus corona. Dalam proses penyaluran ini kita dalam memanfaatkan sistem informasi yang ada, kita memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dan berkembang. Kita lihat dulu dalam pemesanan ini kita lihat dulu pemesanan apa yang kita butuhkan, kita cek dulu dengan baik-baik. Nanti dalam proses pengirimannya itu jika penyakit atau wabah ini sudah hilang,
di daerah kita, maka bisa kita langsung saja meminta untuk barang itu tersebut supaya dapat dikirim ke lembaga kita. Karena ini virus corona ini sudah sangat berbahaya. Jadi kita harus memutuskan rantai tali pemutusan penyebaran virus corona ini dengan kita memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan cara memasangnya mungkin bisa dengan memanfaatkan medsos. Kita bisa jumlahnya berapa. Karena jika kita tidak mematuhi peraturan, maka nantinya itu juga akan merugikan dan berbahaya bagi kita sendiri. Terus jika memang gawat atau darurat pengiriman barang ini, mungkin pengiriman barang ini bisa langsung kita kirimkan melalui JNE atau bagaimana, supaya jika memang darurat sekali ini hanya difaktorkan oleh keadaan yang sangat-sangat darurat. Tapi jika memang tidak darurat, kita membutuhkan proses yang lama, mungkin kita bisa menggunakan untuk membatalkan sementara suatu proses pengiriman tersebut dengan cara kita klarifikasi dengan lebih berbincang-bincang, supaya kita mengetahui solusi supaya nantinya ke depannya barang tersebut dapat dikirim ke kita. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.